Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Palestina sebagai negara merdeka pada Jumat 12 September 2025. Dari 193 negara anggota Badan Dunia tersebut, 142 negara menyetujui deklarasi New York. Pemirsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui kemerdekaan Palestina. PBB mengakui kemerdekaan Palestina melalui deklarasi New York. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Palestina sebagai negara merdeka pada Jumat 12 September 2025. PBB mengakui kemerdekaan Palestina melalui deklarasi New York. Deklarasi ini menetapkan satu peta jalan tunggal untuk mewujudkan solusi dua negara. Solusi dua negara melibatkan gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan semua sandera yang ditawan di sana, dan pembentukan negara Palestina yang layak dan berdaulat. Berdasarkan resolusi tersebut, otoritas Palestina yang memerintah dan mengendalikan seluruh wilayah Palestina dengan komite administratif. Tidak hanya itu, peta jalan deklarasi New York juga menyerukan perlucutan senjata Hamas dan pengucilannya dari pemerintahan di Gaza. Kemudian normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab, serta jaminan keamanan kolektif. Dari 193 negara anggota Badan Dunia tersebut, 142 negara menyetujui deklarasi New York, 10 negara menentang, dan 12 negara abstain. Pemungutan suara ini mendahului KTT PBB mendatang yang diketuai Arab Saudi dan Prancis pada 22 September 2025 di New York. Pemirsa, para pejabat negara Arab dan Islam mendesak adanya tindakan yang lebih tegas terhadap Israel pasca serangan ke Qatar pada Selasa pekan lalu. Adapun Liga Arab menyebut Israel leluasa menyerang negara di sekitarnya karena adanya pembiaran. Para pejabat negara Arab dan Islam minggu malam mendesak adanya langkah tegas terhadap Israel menyusul serangan udara yang dilancarkan Israel terhadap Qatar pada Selasa pekan lalu. Para pejabat yang hadir dalam KTT darurat di Doha, Qatar ini menyebut serangan Israel itu sebagai tindakan pengecut. Israel semakin berani menyerang negara-negara di sekitarnya karena diamnya komunitas internasional. Dalam KTT negara Arab dan Islam yang dihadiri Indonesia ini, diserukan agar negara Arab dan Islam bersatu menghentikan tindakan kriminal Israel. إن تمادي إسرائيل في انتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية والأعراف الدبلوماسية تجلى في الهجوم الهمجي الذي وقع في وضح النهار في مدينة الدوحة في منطقة سكنية تضم مساكن ومدارس ورياض للأطفال وبعثات دبلوماسية، وأدى إلى استشهاد أحد عناصر أجهزة الأمن وسقوط ضحايا مدنيين. Pertemuan ini juga diperkirakan membahas usulan Mesir hampir 1 dekade lalu, yakni pembentukan pasukan militer gabungan Arab. Pemirsa, sejumlah kapal dari Global Summit Flotilla berangkat dari pelabuhan Bizerte di Tunisia Utara pada hari Minggu. 3 kapal meninggalkan pelabuhan sambil mengibarkan bendera Palestina dan juga bendera nasional negara-negara peserta. Komite Internasional untuk Mematahkan Pengepungan di Gaza mengonfirmasi keberangkatan tersebut. Pekan lalu, kelompok tersebut mengklaim 2 kapalnya telah terkena serangan pesawat tak berawak di lepas pantai Tunisia. Kementerian Dalam Negeri Tunisia menyebut serangan kedua sebagai agresi yang direncanakan. Menurut penyelenggara, armada tersebut mencakup sekitar 40 kapal dari berbagai negara, termasuk aktivis Swedia Greta Thunberg. Pemirsa, ribuan demonstran di Groningen, Belanda memprotes keterlibatan pemerintah dalam genosida di Gaza, Palestina. Pengunjuk rasa pro-Palestina ini mendesak masyarakat internasional untuk menghentikan operasi militer Israel yang sedang berlangsung di Gaza. Para aktivis ini mengkritik kurangnya tindakan pemerintah Belanda terhadap Israel dan menuduh pemerintahnya terlibat dalam genosida. Massa juga menyayangkan diamnya negara barat melihat kelaparan dan hancurnya infrastruktur di Gaza.
Operasi militer Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 64.800 orang dan melukai lebih dari 164.600 lainnya. Pemirsa, PM Nepal yang baru Sushila Karki sebagai Perdana Menteri sementara dan wanita pertama yang memimpin pemerintahan negara Himalaya tersebut mengunjungi korban protes setelah kerusuhan mematikan. Pemirsa, Perdana Menteri sementara Nepal yang baru dilantik Sushila Karki mengunjungi para pengunjuk rasa yang terluka di rumah sakit di Kathmandu pada Sabtu waktu setempat. Para korban akibat protes berujung kerusuhan menyebabkan runtuhnya pemerintahan dan juga menewaskan sedikitnya 51 orang. Sushila Karki adalah tokoh populer di Nepal yang menjabat sebagai satu-satunya kepala hakim perempuan pada tahun 2016 dan 2017 silam. Karki dilantik oleh Presiden pada hari Jumat lalu dalam sebuah upacara kecil di kediaman Presiden dan disiarkan di televisi pemerintah. Pemirsa, penduduk setempat mengadakan acara peringatan dengan menyalakan lilin di Kathmandu untuk menghormati korban jiwa selama protes anti korupsi massal di Nepal. Mereka menuliskan jalanan dengan kapur dan mengelilingi tempat peringatan, menyalakan lilin dan meletakkannya sebagai penghormatan kepada para korban. Para warga menyerukan untuk mendukung tim generasi Z atau Gen Z agar transformasi benar-benar dapat terjadi. Momen berduka ini juga menjadi ajang berterima kasih warga kepada aktivis Gen Z yang dinilai berani dan berdedikasi dalam menantang para pemimpin yang korupsi. Awal pekan ini pemirsa, Nepal sempat melarang 26 platform media sosial termasuk Facebook dan YouTube dengan alasan perlunya memerangi ujaran kebencian dan penipuan. Langkah yang digadang-gadang sebagai jawaban tuntutan Gen Z tersebut justru menyulut kemarahan publik. Protes menyebar ke Kathmandu dan kota-kota perbatasan seperti Nepalgunj, dan di mana ini sekolah dan bisnis ditutup dan jalan-jalan diblokir dengan ban yang dibakar. Pemirsa, warga Provinsi Punjab, Pakistan masih memulihkan diri dari dampak banjir dahsyat yang melanda wilayah tersebut baru-baru ini. Banjir tersebut disebabkan oleh hujan deras yang menyebabkan rumah dan tempat ibadah terendam banjir. Akibat insiden ini, penduduk desa juga harus mengarungi air dalam melakukan aktivitas mereka. Mereka mengeluhkan lambatnya respon pemerintah yang memakan waktu hampir seminggu dalam menangani bencana ini. Para korban terdampak pun harus meninggalkan rumah mereka tanpa membawa barang apapun. Tercatat sedikitnya 2,4 juta orang dan 1,9 juta ternak telah dievakuasi dengan selamat dari daerah yang dilanda banjir di seluruh Punjab.